umur segini sudah menopause. Ibu saya sudah meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah, salam bahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hai teman-teman semuanya. Pagi ini aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Menghadiri kajian menurutku itu adalah salah satu me time-nya seorang ibu rumah tangga. Dan menurutku walau hanya sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya itu cuma nyapu, ngepel, nyetrika, beres-beres, tapi yang namanya menuntut ilmu itu adalah untuk mencas diri sendiri untuk meningkat. Karena kajian ini alhamdulillah suami mau antar, jadi alhamdulillah aku bisa hadir. Sekarang aku di perjalanan menuju lokasi kajian. Inilah suasana perjalanan aku dengan 3 orang anak, dan alhamdulillah ada adik ipar yang ikut bisa nemenin anak-anak juga. Karena dari dulu tuh aku seneng banget hadir di majlis-majlis ilmu. Jika memungkinkan, aku berusaha untuk izin dulu ke suami. Jika memungkinkan, aku bisa hadir, tapi juga tidak memaksakan. Jika memang tidak memungkinkan, bisa menuntut ilmu dari yang lainnya. Teman-teman, tentu ilmu itu didapat bukan dari kajian aja ya. Dari anak-anak pun kita bisa belajar, bisa dapat ilmu. Dari kehidupan orang lain pun kita bisa mendapatkan ilmu. Intinya ilmu itu bisa kita dapat dari mana aja. Intinya adalah setiap apa yang kita lalui, pengalaman apapun yang kita dapat, baik itu dari diri sendiri, dari anak, dari teman, dari orang lain, pokoknya diambil pelajarannya dan cari tahu bagaimana mencarikan solusi kita ketika mendapatkan masalah tersebut. Itu dari segi pengalaman atau kehidupan orang lain. Tapi kalau tentang ilmu agama, bisa kita pelajari dengan melihat kajian di online tentang ceramah-ceramah yang cuma 1 menit, itu bisa banget kita ambil ya teman-teman. Karena iman itu naik turun, kadang kalau imannya lagi bagus, itu alhamdulillah banget menyikapi kehidupan sehari-hari dengan iman, dengan selalu melibatkan Allah. Tapi ketika iman itu sedang turun, emosi sedang diri kita sendiri, apalagi sebagai ibu sedang emosi berat, itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat tidak baik dalam kehidupan sehari-hari juga. Yuk semangat buat kita semua untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar, untuk terus mencas ilmu agar kehidupan kita terus selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah. Alhamdulillah ini kami semua sudah sampai di tempat kajian. Alhamdulillah aku udah duduk ditempatin tadi sama teman. Ini sudah memulai acaranya oleh panitia, dan yang didapat dalam kajian ini alhamdulillah ada tote bag, ada buku, ada pulpen, dan ada roti. Ini aku pakai baju dari produksi aku sendiri by Hijab Al Jannah. Enggak lama lagi, ini langsung aja aku alihin audionya ke audio asli yang tadi aku ambil ya. Selamat menuntut ilmu, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngasih nafkah siapa? Bapak. Makanya tuh bahagiain aja orang tua dah. Kalau orang tua bahagia, Allah ridho, aras bergencang, kebuka, hajat kita kabul. Ya, udah biarin lah. Mudah-mudahan ini kan termasuk ikhtiar kita nih untuk mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan yang punya niat buat nikah pulang dari sini ada yang ngikutin, ada yang nempelin. Maksudnya jodohnya, rizkinya begitu. Ya, amin ya robbal. Amin. Udah kayaknya. Wana beluku
nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Manusia ketika dia hidup di dunia, dia diuji dengan dua hal, dicatat baik-baik. Satu, ujian bil khairi, kebaikan, ujian kebaikan. Yang kedua, bisyarri, ujian kesedihan. Selama ini yang kita anggap ujian hanya kesedihan. That's true or no? Betul atau tidak? Selama ini yang kita anggap kesedihan itulah ujian. Tapi jarang dari kita yang sadar dan paham bahwa ternyata kebahagiaan, jabatan, popularitas, kecantikan, kekayaan, pasangan yang tampan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan ini, ya Allah, terima kasih atas nikmat jabatan dan popularitas ini, karena semuanya saya yakin adalah titipan dan pemberian darimu ya Allah. Jadi manusia ketika dia diuji dengan kebahagiaan banyak yang lupa diri. Salah satunya apa? Saya ingin angkat dari hal yang paling sepele, terkecil. Kita kalau dipuji cantik sama orang, langsung kembaliinnya ke Allah atau tidak? Harusnya memang langsung kembaliin ke Allah. Ih, kamu cantik banget, alhamdulillah, walillahilham, hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Baru makasih sama manusia. Makasih ya udah bilang saya cantik. Jangan kebalik. Selama ini kita makasih sama manusia dulu, baru sama Allah. Kadang-kadang ketika dipuji bukan langsung mengembalikan kepada Allah, tapi ujub, sombong dalam dirinya. Kamu ilmuwan dan lain sebagainya, kembalikan sekali lagi kepada Allah. Alhamdulillah walillahil. Kenapa? Kalau nikmat yang dipuji oleh manusia tidak langsung dikembalikan kepada Allah, itu yang akan dalam 1 bulan sudah berapa kasus perceraian artis, public figure yang kita lihat. Artis yang cerai, kita yang nggak bisa tidur. Relate atau enggak? Relate ya. Artis yang digugat cerai, kita yang nangis seharian. Gue nggak nyangka kok dia bisa digugat cerai dan lain sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Itu masalah orang lain dan tidak perlu kita campuri. Tapi paling tidak ada pelajaran hukumnya. Apa pelajarannya? Jangan pernah mengumbar sesuatu berlebihan karena ditakutkan petaka itu berasal dari aib. Punya pasangan ganteng, biasa saja, alhamdulillah. Ada orang punya pasangan cakep, ganteng, tapi dia posting setiap hari. Ih, suami aku mah A, B, C, D, E, F, G sampai Z disebutin. Akhirnya orang-orang yang jomblo yang belum menikah karena tahu kelebihan pasangannya, dia berusaha gak boleh marah. Kenapa? Itu milik Allah. Cuman dititipin, diamanahin. Kata Allah, aku titipkan anak ini kepadamu. Jaga amanah ini, didik dia sebaik mungkin, jadikan dia anak yang solih dan solihah. Kalau aku ambil, aku pengen yang aku ambil amanah ini tetap dalam keadaan baik. Berapa banyak orang tua punya anak, tapi amanahnya tidak bisa dijadikan anak yang solih dan solihah. Berapa banyak seorang istri yang dititipi suami solih, tapi dia tidak bisa memberikan pengaruh baik kepada pasangannya. Berapa banyak suami yang dihadirkan istri solihah, tapi dia tidak paham bahwa istrinya menjadi wasilah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, tidak ada titipan yang kekal. Semua akan diambil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita jalani di dunia ini cuma 2. Kita melewati dunia ini fasenya cuma 2. Sedih, senang. Tertawa, menangis. Hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini menangis, besok tertawa. Hari ini bahagia, dapat nikmat, besok dapat ujian. Itu saja. Berputar dunia ini hanya dalam 2 dimensi itu saja. Maka sekali lagi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia diuji dengan kebaikan, manusia diuji dengan kebahagiaan. Tapi satu yang harus dia lakukan, bukan ujian yang menjadikan bahaya bagi hidupnya, tapi bagaimana cara dia memanage dirinya untuk menghadapi ujian tersebut. Ada orang ketika diuji dia lupa diri. Ada orang baru diambil hartanya sedikit, dia lupa sama Allah. Ada orang yang baru dikasih kesedihan dikit,
manusia yang tidak bisa memanage kesedihan dan ujian itu dengan sebaik mungkin. Teman-teman, teteh-teteh yang saya cintai, kamu datang ke sini sendirian atau enggak? Enggak. Siapa yang sama bestinya? Ada yang sama suaminya? Belum punya, Ustazah. Ada yang sama anaknya? Ada yang sama orang tuanya? Ada juga. Ada yang sama keluarganya? Iya, Allah. Kamu nggak sendiri. Anak suami. Datang ke sini saja kamu nggak sendiri. Di dunia pun kamu nggak sendiri. Ingat kata Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan nangis, jangan cengeng. Jangan larut dalam satu hal kesusahan. Kenapa? Allah bareng sama kita. Saya pengen kita flashback dari kisah para orang-orang soleh, para nabi terdahulu. Begini, teteh-teteh sekalian, para akhwati, teman-teman yang saya cintai, ketika kamu merasa ujian kamu paling besar, kamu merasa dunia itu tidak adil bagi dirimu, kamu merasa Allah nggak sayang sama kita, ingat, Udah belum, Dek? untuk menghilangkan perasaan tersebut, mari lihat kisah orang-orang soleh terdahulu di antaranya para anbiya, para nabi. Satu, saya ingin kita flashback ke kisah Cuma kan rada susah nyarinya. Nabi Ibrahim. Aku beliin yang di Indomaret gitu aja. Kenal Nabi Ibrahim? Kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Orang sini. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kisahnya sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dia punya istri dua, Hajar dengan Saroh, Siti Hajar, Siti Saroh. Di mana istri pertamanya Siti Saroh itu tidak Allah karuniakan anak dalam waktu yang lama, sampai Nabi Ibrahim dan istrinya larut dalam usia yang sangat tua, 86 tahun nggak punya anak. Kata tetangga, orang-orang sekitarnya bilang, kayaknya nggak bakal bisa punya anak, orang sudah tua renta. Mana mungkin punya keturunan, umur segini sudah menopause. Tapi tidak ada yang tidak kalau Allah sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, yang tadinya mustahil menjadi mampu di hadapan Allah. 86 tahun gak punya anak. Semua bilang istrinya mandul, suaminya mandul. Menikah lagi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang kedua, 13 tahun pun tidak dikaruniakan anak. Semua bilang Ibrahim mandul, tidak punya anak. Tapi disitulah Ibrahim selalu mengangkat tangannya kepada Allah. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Yang belum punya anak sekarang, yang belum dititipkan amanah buah hati oleh Allah, sabar. Ibrahim 86 tahun baru dikasih anak. Kita menikah 5 tahun, 10 tahun sudah mendikte Allah, ya Allah, saya kesal lihat postingan orang, posting anaknya, ya Allah. Saya juga pengen, apa salah saya ya Allah gak dikasih-kasih. Ibrahim dan Siti Sarah 86 tahun. 13 tahun dia menunggu dengan mendawamkan doa Rabbi habli minas solihin. Allah hadirkan Ismail di rahim Siti Hajar. Berapa belas tahun kemudian Allah hadirkan buah hati juga di rahim Siti Sarah yang dinamakan Nabi Ishak. Jadi Ismail dan Ishak saudaraan, adik kakak. Ada artinya la yamutu wa la yahya. Mati nggak mau, hidup juga nggak bisa. Ini ada nih jamaah yang pernah datang sama saya, itu nangis luar biasa. Dia berkisah, Ustazah, saya ada di satu fase yang saya mati takut, tapi hidup saya udah nggak sanggup. Berat ujian saya. Saya bilang sama dia, jangan pernah merasa diri kamu yang diuji. Kamu siapa? Kita baru sekali 2 kali sujud menempelkan jidat kita ke bawah. Baru beberapa kali kita berdoa kepada Allah, kita merasa kita yang paling diuji. Tuh lihat para nabi, lihat para ummahatul mukminin, lihat orang-orang solih. Mereka tak henti beristighfar, berdoa kepada Allah, berbuat baik, tapi ujiannya juga besar. Kita baru diuji sedikit sudah mengatakan, aku ujiannya paling berat, nggak ada temanku yang seberat diriku. Tidak.
Makanya pesan Rasul, kalau perkara dunia lihat yang di bawah. Unzur ila man dunaka wala tanzur ila man fauqaka. Kalau perkara duniawi jangan ngelihat yang ke atas, tapi lihat yang ke bawah. Baru perkara ukhrawi, lihat yang ke atas, jangan ngelihat yang ke bawah. Ada orang lebih cantik dari kita, kita insecure. Ya Allah, kok gue kayak gini wajahnya ya. Sampai ada ini saya punya temen yang kalau dia ngaca dia menghina mukanya sendiri. Dia ketemu kaca, dia bilang, lo siapa sih? Kok jelek banget muka lo, katanya. Itu kalau saya ngelihat dia ngaca, saya ketawa-tawa sampai ngakak-ngakak ya. Saya bilang, istighfar. Enggak bener kok muka gue jelek banget, katanya. Istighfar. Itulah pentingnya kata Rasul, kalau ngaca baca doa. Biar apa? Biar nggak merasa paling cantik dan nggak merasa buruk sekali. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Hafal nggak teh doanya? Hafal nggak? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jangan kebalik ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma kama hasanta. Dawamkan ini. Tidak ada satupun hajatku yang tidak pernah dipenuhi oleh Allah. Apapun yang aku inginkan Allah kabul. Pengen punya istri cantik dikasih, pengen punya harta banyak dikasih, cabang toko roti saya di mana-mana ada. Semua yang saya inginkan nggak dikabul oleh Allah. Saya yakin ini kekuatan istighfar, wahai Tuhan. Masya Allah, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu wahai pedagang roti, apa kira-kira hajatmu di tahun ini yang sekiranya engkau pengen dikabul dan engkau terus mendawamkan istighfar? Baik Tuhan, semua hajat yang aku inginkan sudah Allah kabul. Tapi sampai saat ini sudah beberapa tahun aku meminta hajat ini belum dikabul sama Allah. Tapi aku nggak luput untuk terus beristighfar. Apa itu? Wahai Tuhan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Tuhan doakan saya. Saya yakin dengan kekuatan istighfar saya meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan ulama salih dari Baghdad, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Halo. Yang numpang duduk di tempat dia siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendengar hal itu, sekali lagi, wahai Tuhan, siapa yang ingin engkau temui? Aku ingin bertemu dengan ulama yang masyhur di Irak, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai saat ini Allah belum kunjung mengabulkan. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal, dia peluk tukang roti itu. Dia bilang, wahai pedagang roti, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena istighfarmu, aku jalan dari Baghdad ke Basra. Karena istighfarmu, aku berdiam di masjid ini, tepat di depan toko roti. Karena istighfarmu, aku diusir oleh marbot dari dalam masjid. Karena istighfarmu, aku sampai duduk di toko roti tempat engkau mengaduk. Wahai Tuhan, pedagang roti, ini pelajaran buat diriku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata salah satu yang membuat doa kita cepat dikabul oleh Allah karena keutamaan man lazimal istighfar. Karena kita sering mendawamkan istighfar. Astaghfirullah. You're not alone. Kamu nggak sendiri, kata Allah. Tapi ketika kita dikhianati sama orang yang kita percaya, pasangan yang sudah kita pilih menjadi kawan hidup, oh saya yakin ini imam saya, ini yang akan membimbing saya, ini yang akan menjadi suami saya, menjadi ayah dari anak-anak saya, rupanya khianat. Dia menyakiti kita, dia tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Makanya satu yang harus jadi prinsip dalam hidup kita, berharap sepenuhnya kepada Allah, bukan manusia. Karena berharap kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Tapi berharap kepada Allah tidak akan ada ujungnya. Karena Allah tidak akan memberikan rasa kecewa kepada kita. Manusia kapanpun bisa berubah. Itulah kenapa dalam Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Engkau kalau mencintai sewajarnya, seperlunya,
percaya kepada orang juga sewajarnya. Membenci orang juga sewajarnya. Jangan terlalu membenci, jangan terlalu mencintai. Kenapa? Karena manusia suatu saat bisa berubah. Kita percaya sama pasangan, kita percaya sama orang tua, boleh, tapi tidak boleh melebihi rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pasangan yang kita cintai, kita percayai ternyata meninggalkan kita, sedih memang, menangis memang manusiawi, itu fitrah. Tapi kembali lagi, kesedihan itu pasti akan berakhir. Kenapa? Hilang satu, tumbuh seribu. Ditinggalkan laki-laki yang tidak ada faedahnya sama sekali, Allah akan menggantikan dengan laki-laki yang akan memberikan faedah luar biasa dalam hidup saya nanti. Ingat, kalau kita semakin dekat sama Allah, semakin memperbaiki hidup kita, kelak Allah akan berikan